Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Ya, sambil nunggu mereka ya. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Sebelumnya itu akses dulu ya. Ya, silakan. Adema ada? Siapa dulu? Agatha? Augusto? Almira? Ananda Jonathan? Apriana? Berkah Kurniawan? Chelsea Olivia? Christian Excel Saputra? Clara? Christian? Siap Fadil. David dan Warta? Diana? Victor Rizky? Siap Fadil. Elga? Siap Fadil. Eric Berado? Eric ada? Patan? Beno? Rumensia? Fuad? Siap Fadil Bu. Jerry? Gloria Mapan? Gregoris? Hafiza? Jovan? Kevin Amino? Marsha? Marta Olivia? Odilia? Robertus? Satria Reynolds? Dean? Siap Fadil Bu. Silviana? Yohandika? Joshua? Siap Fadil Bu. Saskia? Saskia ada? Mana? Saya Bu. Oke, baik. Selamat siang. Saya lagi mengucapkan. Ya. Gimana kabarnya siang ini? Baik, seperti biasa. Ya, kita lanjutkan materinya. Materi kita hari ini kita lanjutkan dengan rataan hitung. Boleh HP-nya dikeluarkan. Ya. Materinya sudah ibu berikan ya di grup sebelumnya. Silakan kalian buka. Oke, bisa dibuka semuanya rataan itu? Sudah? Baik. Nah, dijelaskan nanti perhatikan ya. Ini materinya mengenai rataan hitung. Rataan hitung nanti dari data tunggal dan data berkelompok ya. Oke, sudah siap? Bisa ibu mulai?
Nggak bisa. Oke, mohon tenang ya, perhatikan. Ibu akan mulai dengan rataan hitung. Kamu bisa lihat slide-nya di halaman kedua. Rataan hitung Nean atau aritmetik Nean dari data tunggal. Ya. Oke, mulai ya. Jadi kalau berbicara tentang Nean, biasanya ada beberapa tipe soal yang akan muncul ya. Ini ada 3 tipe atau 3 bentuk yang akan kita bahas. Bentuk yang pertama, ini rataan dari data tunggal ya. Jika diketahui X1, X2, dan Xn-nya merupakan data tunggal gitu ya, maka rataan hitungnya rumusnya adalah, rataan itu dinotasikan dengan X yang ada garis di bawahnya itu sebutannya adalah X bar ya. X bar di mana rumusnya adalah X1, X2, X3 sampai di Xn. Lalu dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data ya. Banyaknya data pada data tunggal itu ada berapa nanti dibagi ya. Jadi atau bisa disingkat rumusnya adalah, kalau tanda yang begini ya, tanda yang begitu tuh bacanya sigma. Ada yang tahu sigma itu apa? Apa itu sigma? Jumlah itu sigma ya. Sigma itu adalah jumlah. Jadi jumlah keseluruhan dari datanya itu ya. Ingat kalau mau menentukan Nean, perhatikan. Kalau mau menentukan Nean itu kamu tidak perlu menyusun datumnya dari data terkecil sampai data tertinggi, nggak perlu ya. Langsung dihitung aja semuanya. Contoh soalnya diketahui datanya adalah 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, dan 11. Ada berapa datanya itu? Ada berapa? Ada berapa semuanya? Ada 8. Jadi ke semua datanya itu kamu hitung aja langsung. Berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 itu dihitung semuanya ya. Hasilnya berapa? 68. Terus banyaknya datanya itu tadi ada 8. Jadi tinggal dibagikan 8. 68 dibagi 8 8,5. Jadi rata-rata dari data tunggal itu adalah 8,5. Nah ini yang biasa kalian pelajari waktu SMP itu pakai data tunggal ya. Nah kalau bentuk yang kedua gimana cara menentukan rata-rata? Kamu bisa lihat lagi slide yang ketiganya. Maju lagi ke atas ya, ke bawah. Di halaman berapa itu? Halaman ketiga. Bentuk soal rata-rata atau rataan yang biasanya akan muncul itu adalah bentuk yang kedua ini. Jika data X1, X2, X3 sampai ke Xn-nya itu mempunyai frekuensi ya. Frekuensi itu dinotasikan dengan F. Lalu X1, X2 secara keseluruhan itu, nah dia dinotasikan dengan sigma F atau jumlah dari semua F-nya ya. Jumlah dari semua F-nya itu sama dengan N-nya. Kalau tadi jumlah data, banyaknya data, N untuk yang bentuk soal tadi ya, yang pertama. Kalau yang ini untuk N-nya itu adalah jumlah semua dari frekuensinya. Jumlah dari semua frekuensinya itu adalah. Maka rumus dari rata-rata untuk bentuk soal yang kedua itu adalah frekuensinya dikalikan dengan data ya. Jadi frekuensi ke-1 kalikan data ke-1, tambah lagi frekuensi kedua dikalikan dengan data kedua sampai data terakhir Fn dikalikan dengan Xn-nya. Lalu dibagi tadi total frekuensi keseluruhannya berapa ya. Yang frekuensinya dijumlah semuanya berapa. Ya, itu rumus untuk bentuk soal yang kedua mengenai rataan. Coba perhatikan contoh soalnya ya. Contoh, misalkan datanya itu bisa kamu lihat nilainya coba bisa dilihat ada 4, 5, 6, 7,
8 ya. Terus frekuensinya 3, 7, 12, 11, dan 7. Oke. Itu artinya yang memiliki atau yang dapat nilai 4 itu ada sebanyak 3 orang gitu ya. Artinya ya, yang nilai 5 itu ada 7 orang, yang nilai 6 itu ada 12 orang, yang 7 itu ada 11 orang, yang 8 itu ada 7 orang. Nah, kalau mau cari frekuensinya rata-ratanya, itu kamu kali ya. Nilainya dikalikan dengan frekuensinya. Kalau F1 berarti 4-nya dikalikan dengan 3. Frekuensi kedua dikalikan dengan nilai kedua, berarti 5-nya dikali 7. 6 kali 12, 5-nya kali 11, 8-nya kali 7. Kamu kali lalu hitung ya. Setelah dikali dan dihitung nilainya berapa? 252. Oke. N-nya itu adalah total semua frekuensinya. Berarti kan frekuensinya tadi ada 3, 7, 12, 11, 7. Nah, itu dijumlahin semua berapa? 40. Jadi kalau untuk menghitung rataannya, total dari perkalian yang di atas tadi 252 dibagi dengan 40. Dibagi dengan 40, jadi nilainya adalah 6,5. Oke, 4,3, sorry. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Bentuk yang kedua jelas? Lanjut ke bentuk yang ketiga. Nah, kalau bentuk yang ketiga ini biasanya dia bentuk soalnya itu adalah soal cerita, ya. Ini adalah rataan gabungan. Jadi kalau mau cari rataan gabungan, itu contohnya seperti bentuk yang ketiga ini ya. Jadi bentuk yang ketiga itu jika F1 ya. Jika F1 bilangan mempunyai rataan, rataannya udah ada. Terus F tadi apa? F tadi apa? Frekuensi ya. Jika frekuensinya mempunyai rataan sudah ya. Terus bilangan F2 bilangan mempunyai rataan M dan seterusnya sampai di Fm mempunyai bilangan rataan di Mn, maka berlaku rumusnya untuk rataan itu adalah X barnya sama dengan F1N1, itu artinya frekuensi ke-1 dikalikan dengan rataan ke-1 ditambah F2N2 artinya frekuensi kedua dikalikan dengan rataan keduanya sampai seterusnya sampai di F terakhir Fn kali dengan Mn-nya atau sigma M kali M dibagi dengan sigma F. Ya, sigma F berarti artinya jumlah dari semua frekuensinya. Ya, contoh soal. Contohnya 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jika rata-rata kelas A adalah 56, berarti kalau ibu tanya frekuensi A berapa? Berapa frekuensi A-nya? 10. Rata-rata A-nya berarti yang 56. Paham ya maksudnya ya? Berarti kalau frekuensi B atau frekuensi kedua 20, rata-ratanya di 47. F3-nya, frekuensi ketiganya berarti 15, rata-ratanya 65. Nah, jadi itu dikali 10-nya kali 56, terus 20-nya kali 47, 15-nya dikali 65. Itu dihitung, kalau dikali hitung. Terus yang jumlah dari setiap frekuensinya tadi kan untuk yang A berapa? 10, B-nya 20, C-nya itu semuanya totalnya 45 ya. Jadi hasil kalinya tadi nilainya berapa? 2475 dibagi dengan total frekuensinya 45, maka hasilnya adalah 55 itu merupakan rataan gabungan dari ketiga kelas itu tadi. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada tiga bentuk soal yang kemungkinan keluar untuk soal rataan. Nah, kan barusan apa notasi dari merah? X bar. X yang ada dari atasnya itu adalah X bar. Tadi apa? X
D besar kebalik tuh bukan kebalik ya. Dan kalinya D itu M kebalik ya. Itu sigma. Sigma itu adalah total atau sejumlah ya. Baik, kembali lagi kita ke metode biasa. Metode biasa untuk rataan itu rumusnya adalah X bar sama dengan, yuk perhatikan HP-nya masing-masing ya. X bar itu sama dengan sigma FI F tadi apa? F tadi apa? Frekuensinya dikali dengan XI. XI itu adalah nilai tengah ya. Frekuensi XI itu nilai tengah. Nilai tengah itu kalau kalian buka lagi materi kita yang sebelumnya kemarin, untuk rumus dari nilai tengah atau XI itu adalah batas bawah suatu kelas ditambah dengan batas atas suatu kelas lalu dikalikan dengan 1/2. Nah, itu cara untuk menentukan nilai tengah ya. Batas atas ditambah batas bawah dikalikan setengah. Itu untuk rumus dari XI ya. Oke, keterangannya XI tadi adalah frekuensi kelas I. Kalau XI itu adalah nilai tengah. Ibu ulangi rumus untuk nilai tengahnya apa tadi? Ya, apa tadi? Batas atas ditambah batas bawah dari kelas itu lalu oke, diingat ya, dikali setengah. Sekarang kita masuk ke contoh. Hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini. Oke, bisa dilihat tabel frekuensinya? Bisa? Ibu cek ya. Berapa data terendahnya coba? Data terendahnya berapa? Data terendahnya atau nilai terendahnya berarti 10. Nilai tertingginya? 39. Oke, ibu flashback lagi ya. Coba kalau ibu tanya nilai batas bawah kelas kelima berapa? Sebelumnya itu ada berapa kelas? 30. Hah? Kelasnya ada berapa kelasnya? Kelasnya ada kalau ibu tanya batas kelas kelima, batas bawah Campur 30 ya. Batas atas kelas ketiga, batas atas kelas ketiga, batas atas kelas ketiga. Jadi paham ya yang mana batas bawah, yang mana batas atas? Oke. Ibu anggap kalian memahami itu ya. Lalu selanjutnya ibu tanya, kalau ibu tanya tepi bawah kelas ke-1 berapa? Tepi bawah kelas ke-1. Tepi bawah kemarin gimana? Tepi bawah itu, makanya belajar lagi ya anak ya. Bukunya dibuka, videonya ditonton ya. Jangan didiemin, oke? Pasti nih gak ada yang nonton video. Gak ada ya. Oke, apa itu tepi bawah? Coba perhatikan. Jadi nanti belajar lagi nih ya. Soalnya soal ulangan itu sudah dibuat sampai ini. Nanti udah keluar. Statistika ada 13 soal. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau nggak dapat statistika rugi. Statistika itu materinya mudah. Cuman kuncinya harus ingat rumus sama rumusnya. Ya kalau rumusnya apa kalian pasti mudah. Ya. Kalau tepi bawah itu beda sama batas bawah ya, ingat ya. Tepi bawah beda sama batas bawah. Kalau tepi bawah, perhatikan, dengar. Tepi bawah itu adalah batas bawah dari suatu kelas dikurangi dengan ketelitian data. Yang kemarin ketelitian datanya berapa? Kalau dia bilangan bulat, ketelitian datanya berapa? 0,5. Kalau ya setengah hebat ya. Kalau dia desimal berapa ketelitian datanya? 0, nggak sampai 1. 0,05 itu harus diingat ya. Karena ini nanti
Ini kan materinya ada desil, presentil, kuartil, median, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada hubungannya dengan tepi bawah tepi atas. Ya. Oke. Tadi itu tanyanya apa? Tepi bawah kelas ke-1 ya. Oke. Jadi kalau misalnya kelas ke-1, berarti kamu lihatnya batas bawahnya. Batas bawahnya berapa? 10. Berarti 10-nya kurangin tadi ketelitian datanya berapa? Sol lagi. 10 dikurangi 0,5 atau setengah? Berarti berapa? 9,5. Nah itu tepi bawah. Ya, paham? Ya, berarti 10-nya dikurangi 0,5 berarti 9,5. Paham ya? Paham? Ayo ibu tanya sekali lagi biar ibu yakin. Ya. Kalau ibu tanya tepi bawah kelas ketiga? Kelas ketiga. Jadinya berapa? Hebat ya. Paham ya? Sekali lagi. Kalau ibu tanya tepi atas kelas terakhir. 34,5. Siap 38,5 Bu. Tepi atas. Tepi atas, Mbak. Oh ya, di sini 38. Ayo, kalau tepi atas. 38,5. Nah, apa? Kalau tepi bawah, nah itu mestinya. Perhatikan, kalau tepi bawah itu dikurangin, kalau tepi atas itu ditambah. Karena ketelitian datanya berapa tadi? 0,5. Kalau dia bilangan Bu, paham? Jadi berapa? Berapa ini? Masih mau bantu Bu. Paham ya sudah ya, paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai di situ? Baik, ibu lanjutkan. Kalian bisa lihat halaman selanjutnya di halaman 7. Jawaban dari halaman 6 itu tadi ya. Oke, karena rumus dari X bar untuk metode biasa itu adalah sigma XI lalu dibagi dengan sigma XI, maka di situ ditambahlah 2 kolom baru ya, XI sama XI kali XI. Bisa dilihat yang ibu maksud? Jadi kita cari dulu XI-nya berapa? XI tadi berapa XI? Batas atas ditambah batas bawah kalikan setengah. Kalau di kelas ke-1 berarti 10 tambah 14 gitu ya? Ya, kali setengah atau bagi 2 hasilnya 2. Makanya di kolom itu hasilnya 12. Paham? Kelas kedua atau kelas selanjutnya juga gitu, berarti 15 tambah 19 lalu dikali dengan setengah atau dibagi 2. Ya, berapa nilainya? 34 bagi 2, 7. Paham? Atau ini bisa juga kamu lihatnya batas bawah ya. Kalau mau lihat panjang kelasnya ya, panjang kelasnya dilihat. Cara lihat panjang kelasnya gimana Bu? Ini batas bawah dari suatu kelas, misalnya kamu mau pakai kelas kedua, itu dikurangi dengan kelas yang pertama. Ya, dapat panjang kelasnya. Berarti kelas kedua kan 15 ya. Kelas yang pertama kan 10. Berarti 15 kurangin 10. 15 kurangin 10 berapa? 5. Berarti panjang kelasnya 5. Atau kamu mau pakai kelas yang lainnya, misalnya aku nggak mau pakai itu Bu, mau pakai kelas ke-7, mau pakai batas atas, boleh 39 ya, kelas ke-7 dikurangi dengan kelas batas atas kelas ke-6 nya 34, berarti 39 kurang 34 berapa? 35 kan? 35 kan? Nah, itu cara menentukan panjang kelas, boleh pakai batas bawah kelas, boleh pakai batas atasnya, kelasnya terserah mau pakai yang mana. Pokoknya kelas ke-6 berarti dikurangi kelas ke-5. Kalau mau pakai kelas ke-5 berarti kurangi dengan kelas ke-4-nya. Caranya gimana Bu buat menentukan XI? Oke, XI-nya di awalnya tadi kan boleh tuh 10 tambah 14 ya. 10 tambah 14 bagi 2 kan 12. Kamu tinggal tambahin aja tadi panjang kelasnya berapa? 5. Berarti 12 tambah 5 17. 17 tambah 5 22. Bentar ya.
Oke, jadi tadi kamu bisa tambahin dengan panjang kelasnya ya untuk menentukan X1-nya. Berarti kan tinggal tambahin 5 sampai semuanya sama aja. Sama aja dengan kalau kamu menambahkan lalu kalikan setengah itu sama. Ya, daripada repot begitu baik tambahkan dengan panjang kelasnya tadi. Berarti 12 tambah 7 tambah 12 tambah 5 17. 17 tambah 5 juga 22. 22 tambah 5 ya. Paham sampai di situ? Sekarang dilanjutin karena kita butuhnya sigma FI XI. Berarti kita cari FI kali XI. F tadi apa? F tadi apa? XI nilai tengah. Berarti frekuensinya dikalikan dengan nilai tengah. Ya. 4 kali 12. Nah, makanya di situ isiannya 8 kali 17 136 5. Begitu seterusnya sampai di kelas terakhir. Paham ya? Oke. Nah, namanya sigma. Sigma tadi kan jumlah. Jadi kamu jumlahin semua nilainya. Jumlahin semua nilainya. Berarti di situ setelah dijumlah nilainya adalah 695. Oke. 695 dibagi dengan total frekuensinya tadi berapa? Hitung semua frekuensinya. 30. Berarti 695 dibagi 30. Hasilnya adalah 223,16. Ya, sudah panas. 23,16. Nah, itu kalau pakai metode yang biasa. Kalau pakai metode yang kedua, pakai yang tidak biasa atau simpangan rata-rata, itu kamu bisa lihat di situ ya. Perhatikan, ini kemarin ada pertanyaan SS-nya di mana, Bu? Ya, ini Bu akan jelaskan ya. Kalau untuk metode simpangan rata-rata, itu rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S. X bar S itu adalah simpangan rataan sementara, ya. Lalu sigma FIDI. FI itu frekuensi, DI itu adalah diferensiasinya, di mana rumus dari DI itu adalah XI tadi apa XI titik nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara dibagi, rumusnya dibagi dengan sigma FI. Kita langsung masuk ke contoh. Perhatikan contohnya. Hitung nilai rata-rata dari data frekuensi di bawah ini. Itu nilainya masih yang tadi. Soalnya masih sama. Kenapa pakai soal yang sama? Karena ini menunjukkan bahwa nanti hasil akhirnya harusnya sama. Ya, kalau metodenya berbeda, hasil akhirnya harusnya sama. Oke. Nah, kita kan perlu apa? Perlu XI ya. XI tadi sudah kita cari di awal ya. XI-nya sudah tersedia ada nilai 12, 17, 22, 27, 32 sampai 37 itu XI-nya. Setelah kita cari yang tadi ya di awal. Lalu XS-nya, X bar S-nya atau rataan sementara, perhatikan. Nah, menentukan rataan sementara itu kamu ambil nilai tengah dari XI-nya. Lihat nilai tengah dari XI-nya, nilai tengah-tengah. Kalau datanya ganjil kan atau kelasnya ganjil kan mudah kita menentukan tengah ya. Tapi kalau ini kan datanya genap, 6 kelas. Berarti S-nya gimana? Ambil nilai yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu kan di angka 22 sama 27. Kamu boleh pilih mau pakai 22 atau pakai 27 itu boleh. Ya, ambil nilai rata-ratanya. Mau pakai 22 boleh sebagai XS-nya, mau pakai 27 juga boleh sebagai XS-nya. Nanti XS yang kamu gunakan itu sampai bagian akhir ya tetap itu ya. Atau pilihan ketiganya untuk menentukan XS-nya itu adalah kamu lihat XI ya, kamu lihat XI yang dari frekuensi paling sering muncul ya. Lihat data itu frekuensi yang banyaknya di mana. Coba dengarkan kalimat itu ya. Untuk menentukan X rata-ratanya kamu boleh mengambil dari nilai XI yang frekuensinya paling banyak atau yang paling sering di situ. Berapa frekuensinya yang sering?
Yang paling banyak frekuensinya yang dilihat, nah frekuensinya yang paling banyaknya berapa? 8 kan? Nah 8 itu XI-nya berapa? 17. Berarti XI yang 17 itu yang kamu ambil sebagai X bar rata-ratanya. Paham? Iya. Kalimatnya gini, coba. Kalau mau ngambil X sementaranya itu bisa dari XI yang frekuensinya paling banyak, paling besar dari antara frekuensi itu yang mana? Kan frekuensinya setelah dilihat kan paling besarnya itu berapa? 8 kan? 8 itu XI-nya berapa? Nah, 17-nya itu yang bisa kamu ambil sebagai X sementaranya. Karena bukan 8-nya tapi 17-nya. Ya. Oke, tapi ini di contoh ini ibu mengambil XS itu adalah 22. Kalau saya mau pakai 27 boleh nggak? Boleh. Ya, jawaban ibu boleh karena bisa ngambil dari angka yang di tengah-tengah. XI yang di tengah-tengah ya. Oke, di sini diambillah X bar S yaitu adalah 22. Untuk mencari DI tadi kan X I dikurangi dengan X sementara. Oke, untuk X yang pertama kan berarti 12 ya. 12 itu dikurangi berapa tadi kita punya X sementaranya? 22 kan X sementaranya. Ya kan yang ditandain itu yang X yang di kolomnya itu 22. Berarti 12 kurangi 22 itu 17 kurangi 22. 17 kurangi 22 5. Makanya jawabannya di situ negatif di 5. Paham? Terus yang X yang ketiga berarti 22 kurangi 22 0. Makanya itu di situnya 0. Paham ya? Terus 27 kurangi 22 lagi. 27 kurangi 22. Nah, 32 kurangi 22 37 kurangi 22. Paham? Itu cara mencari DI. XI-nya dikurangin X rata-rata sementaranya. Ya, rataan sementara. Oke. Terus tinggal yang kolom terakhir itu FIDI. Frekuensi dikalikan dengan DI-nya tadi udah dapat. Frekuensi yang pertama, kelas pertama berapa? 4 kan? Kalikan DI kelas ke-1 negatif 10. Hasilnya negatif 40. Makanya kolom yang di ujungnya itu negatif 40. 8 kali negatif 5 negatif 40. 5 kali 0 0. 6 kali 5 30. 4 kali 10 40. 3 kali 15 45. Jadi kalau sigmanya ya hitung semuanya. Negatif 40 tambah negatif 40 tambah 0 tambah 30 tambah 40 tambah 45. Jadi totalnya adalah 30 di 35. Nah, kalau udah dapat data-data yang kita perlukan, udah masukin ke rumusnya aja. Rumusnya tadi apa? X sementara ditambah dengan sigma FIDI ya kan? Lalu dibagi dengan frekuensinya. Berapa tadi kita punya sigma sementara X sementara? Rataan sementara. 22. FIDI-nya sigmanya berapa? 35 kan? Berarti 35. Terus sigma FI-nya 30. Berarti ganti dengan 30. 22 ditambah 35 per 30. 35 per 30 itu nilainya 1,6 ya. Berarti tinggal 22 ditambahin 1,16. Hasilnya 23,16. Sama ya dengan yang cara biasa tadi. Satu lagi metodenya. Metode terakhir ini kalau dibandingkan, kenapa Bu? Yang itu dengan yang kedua itu apa sih kelebihannya? Kalau yang pertama tadi kan nilai hitungnya tuh ratusan ya, ratusan. Kalau yang kedua ini masih puluhan. Nah, lebih yang sederhana lagi itu yang metode ketiga ini. Ya, nilai sigmanya lebih sedikit lagi nanti kalau kita pakai metode yang ketiga, metode pengkodingan atau metode pengkodean. Rumusnya bisa kamu lihat di situ. X barnya sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali UI. Nah, UI-nya itu adalah tadi apa itu nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara lalu dibagi dengan P.
dua tadi ya. Sekarang tinggal cari UI-nya. UI itu kan apa tadi? XI dikurangi XS. Itu apa tadi kalau itu? DI kan? DI kan? Kalau XI kurangi XS itu kan DI. Berarti kamu tinggal DI-nya dibagi dengan panjang datanya tadi. DI-nya kan sudah ada ya? Oke, panjang datanya berapa tadi? Panjang kelasnya berapa? 5 kan? Maka UI di situ DI yang pertama kan negatif 10. Negatif 10 bagi 5? Min 2. Makanya di situ jawabannya min 2. Paham kan? Lalu DI yang kedua negatif 5 bagi dengan panjang kelasnya tadi 5? Negatif 1. 0 bagi 5? 5 bagi 5? 10 bagi 5? 15 bagi 5? 3. Itu UI-nya ya. Oke. Sekarang FI-nya. FI kali UI-nya. FI kali UI ya tinggal dikali. F tadi frekuensi kalikan dengan UI-nya, UI-nya ya. Ini frekuensi yang pertama berarti 4 dikalikan dengan negatif 2. Selanjutnya ya sampai mati 8 kali negatif 1. Ini 8. 5 kali 0. 6 kali 1. 6. Terus ada 4 kali 2. 9 kali 3. Salah. 3 kali 3. Nah, F, I, UI yang didapat di setiap kolomnya tadi itu kamu jumlahin semuanya. Ya, nilai hasilnya adalah tuh. Tinggal masukin rumus semuanya karena data yang mau kita copy itu sudah ada semua. X bar rata-rata sementaranya tadi 22, tetap pakai yang itu saja. Terus frekuensi F I UI-nya 7, frekuensinya 30, panjang kelasnya 5. Dikalikan, disederhanakan itu 7/6. 7/6 itu sama dengan 1,16. 1,16 itu tambahin 22, maka 23,16. Ya. Oke, boleh dicoba dulu nak. Itu penjelasan ibu mengenai rataan, ya. Sekarang tugas kelompok kalian adalah kerjakan soal itu di halaman 296. Nanti kalian lihat nomor 4 ya, soalnya tabel frekuensinya ada. Kalian kerjakan dengan 3 metode yang baru dijelaskan. Paham ya? Ya. Halaman 296 tadi nomor berapa? Nomor 4 ibu mintanya ya. Dari tabel frekuensi itu kalian cari rata-rata, lalu nanti kumpulkan, ya. Setelah itu, ya kumpulkan bisa diskusikan dengan kelompoknya, ya. Oke, silakan. Halaman 25. Ini yang tadi ini. Nah, ini yang tadi loh. Ini ratapan Amsal 25 ayat 2 berbunyi. Ini kan ditambah sama ini kan masa depan. Tugasnya sudah selesai. Siap. Nanti kumpulkan sama satu orang ya. Siap. Baik, untuk hari ini kesimpulannya yang bisa kita ambil apa? Apa tadi yang sudah kita pelajari? Mean. Matematika benar sekali. Pokok bahasannya apa? Sigma. Ada 3 metode. Metode. Rata hitungan. Ada berapa metode yang bisa kita? 3. Ada 3. Metode apa saja? Biasa. Rata-rata. Metodenya ada 3 ya. Ada metode biasa, metode simpan rata-rata, dan metode Pengkodian. pengkodian atau pengkodean atau coding. Ya.
Satu. Merdeka. Nah, itulah matematika. Indonesia. Indonesia. Ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Kalau gitu, Ibu harap materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian Amin. pelajari lagi di rumah. Jangan lupa belajar karena kita sudah dekat waktunya ulangan. Ya, hafalin rumusnya. Ya. Kalau kalian hafal, aku yakin nanti matematikanya kalian bisa. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk mengikuti kelas dengan tertib dan tenang. Dari Ibu Amelie, selamat siang. Oke, akhiri pembelajaran kita. Ibu minta satu orang untuk berdoa penutup. Silakan. Dan teman tutupnya saja. Yang membuka yang tutup. Yang membuka yang tutup. Ayo. Yang mengawal yang harus Mengakhiri pembelajaran silakan. Kalian berdoa satu orang. Seluruhnya, seluruh siap gerak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, silakan. Doa selesai. Istirahat, gerak.